Oke, selanjutnya kita ke instrumen kebijakan moneter ya. Instrumen kebijakan moneter ini ada banyak. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Nah, apa sih operasi pasar terbuka? Jadi operasi pasar terbuka itu adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah ya. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah yang beredar di pasar gitu. Jadi surat berharga pemerintah yang beredar di pasar itu dibeli sama pemerintah gitu. Akhirnya kan uang yang dimiliki oleh pemerintah itu beralih ke masyarakat gitu ya. Artinya semakin banyak uang yang beredar gitu. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menjual surat berharga yang dimilikinya kepada masyarakat agar uang tersebut beralih ke pemerintah gitu ya. Selanjutnya adalah politik diskonto. Apa itu politik diskonto? Jadi politik diskonto ini pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Seperti yang kita tahu ya, suku bunga bank itu biasanya diatur oleh bank sentral, Bank Indonesia gitu ya. Diatur, kemudian diberikan kebijakannya kepada bank-bank konvensional, bank-bank umum gitu ya, untuk bisa menargetkan gitu. Jadi kalau misalnya mau mengurangi jumlah uang di masyarakat, maka masyarakat itu harus menabung gitu. Gimana caranya menabung? Ya, meningkatkan suku bunga gitu ya. Semakin tinggi tingkat suku bunganya, maka semangat masyarakat untuk menabung itu semakin besar. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kemudian politik cadangan kas. Nah, politik cadangan kas atau rasio cadangan wajib ini adalah mengatur ya, baik menaikkan atau menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah gitu ya. Nah, untuk menambah jumlah uang yang beredar, biasanya pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib ya. Sebaliknya, kalau mau menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib yang ada di bank. Jadi setiap bank itu wajib memiliki cadangan kas gitu ya. Cadangan kas ini tujuannya apa sih? Ya uang untuk berjaga-jaga gitu. Supaya ya itu tidak terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Maka ketika uang di masyarakat itu mau lebih sedikit jumlahnya yang beredar, maka Bank Sentral akan menetapkan kenaikan cadangan minimal di dalam kas gitu ya. Sebaliknya gitu. Kemudian kebijakan kredit selektif gitu. Kebijakan kredit selektif ini dilakukan oleh bank, tujuannya apa? Supaya misalnya gini, ketika ada masyarakat yang ingin meminjam uang gitu ya, otomatis kan uang yang berada di masyarakat semakin banyak gitu. Maka dilaksanakanlah kredit selektif gitu. Tidak terlalu dimudahkan untuk memberikan pinjaman uang gitu agar uang yang beredar tidak terlalu banyak. Begitupun sebaliknya, kalau ingin lebih banyak berarti kebijakan kredit selektifnya dilonggarkan. Kemudian ada imbauan moral. Apa itu imbauan moral? Jadi imbauan moral itu adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberikan himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memberikan kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit ya, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Selanjutnya adalah kebijakan devaluasi dan revaluasi. Ini berkaitan dengan kebijakan mata uang gitu ya. Kita lanjut ke kebijakan fiskal. Tadi kebijakan moneter itu berkaitan dengan pengendalian jumlah mata uang yang beredar gitu ya, berkaitan erat dengan uang gitu. Nah, kalau kebijakan fiskal di sini dijelaskan bahwa kebijakan anggaran ya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya ekonomi gitu ya. Jadi kebijakan fiskal ini berkaitan dengan belanja dan penerimaan negara gitu. Jadi bagaimana caranya mengatur belanja dan mengatur pemasukan negara gitu. Itu di kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan gitu ya. Jadi kuncinya kalau kebijakan fiskal ini adalah belanja dan penerimaan, pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN. Jadi itu perbedaan intinya ya. Fiskal berkaitan dengan APBN, pendapatan dan pengeluaran, sementara kalau moneter berkaitan erat dengan peredaran uang di masyarakat. Kita lanjut.
Nah, peran-peran kebijakan fiskal ya. Peran kebijakan fiskal yang pertama meningkatkan PDB ya, produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, menstabilkan harga barang. Dan yang keempat, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat mirip ya dengan peran kebijakan moneter gitu ya. Hanya saja instrumennya yang berbeda. Kemudian fungsi kebijakan fiskal, ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia instrumen kebijakan fiskal. Alatnya ya, alat untuk melakukan kebijakan fiskal. Yang pertama dengan pajak ya. Yang kedua dengan subsidi, pajak dan subsidi ya. Belanja pemerintah dan pinjaman publik gitu ya. Pajak itu kan seperti yang kita tahu adalah memungut ya memungut uang dari masyarakat dalam bentuk misalnya pajak kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian ada lagi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai gitu ya. Itu kan berkaitan erat dengan penerimaan negara. Kalau subsidi kan bantuan pemerintah terhadap masyarakat ya, atau produsen gitu. Kemudian belanja pemerintah ya, pengeluarannya negara gitu. Dan yang keempat adalah pinjaman publik gitu ya. Itu instrumennya. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal ada kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, dan kebijakan anggaran dinamis. Seperti yang kita tahu, kebijakan anggaran seimbang itu adalah ketika pendapatan dan pengeluaran itu sama gitu ya, seimbang. Kalau defisit artinya pendapatan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluarannya ya. Kalau surplus artinya lebih besar pendapatannya, dan kebijakan dinamis artinya seimbang gitu ya. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian ya. Yang pertama mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara gitu. Yang kedua meningkatnya kegiatan ekonomi. Yang ketiga membayar utang pemerintah dan program pemerintah. Yang keempat terlaksananya pembangunan fasilitas publik. Dan yang kelima adalah pemerataan distribusi pendapatan. Sebenarnya dampak-dampaknya itu sama ya. Dampak, fungsi, perannya sama dengan kebijakan moneter gitu. Hanya saja instrumennya yang berbeda ya. Oke, Ustazah rasa itu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.